Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pertama-tama usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membawakan salah satu materi yang sangat penting, yaitu materi tentang bagaimana kita selamat dari siksaan kubur, atau amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, di antara perkara yang wajib kita imani yaitu beriman dengan adanya siksaan kubur. Kita beriman dengan adanya siksaan kubur. Wa hadza minal iman bil yaumil akhir. Dan ini termasuk beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Dan wajib kita mengimani bahwasanya di dalam kubur itu ada fitnah, ada ujian, ada fitnah atau ada ujian. Kemudian wajib kita mengimani bahwasanya di dalam kubur akan ada dua keadaan manusia. Di dalam kubur akan ada dua keadaan manusia, imma na'imun wa imma adzabun. Di antara manusia ada yang keadaannya diberikan kenikmatan terus selama di kuburnya, diberikan kenikmatan terus selama ia di dalam kuburnya. Maka dia berhenti
ya maka dia berhenti dengan lelahnya dunia, dengan capeknya di dunia ini. Ya. Maka sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang sahih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seseorang apabila dia meninggal mustarihun wa mustarah. Ada yang mustarih, ada yang mustarih, ada yang mustarah. Nah, afwan ikhwah yang masuk lewat Zoom supaya ditutup mic-nya. Afwan ya. Ikhwah yang masuk lewat Zoom coba ditutup mic-nya. Nah, kajian kita sudah mulai. Barakallahu fikum. Nah, kita sampaikan bahwasanya siksaan di dalam kubur itu benar adanya. Siksaan di dalam kubur ini hak. Ya, wajib kita imani. Wajib kita imani bahwasanya di dalam kubur itu ada siksaan, sebagaimana kita sampaikan bahwasanya di dalam kubur ada kenikmatan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam kubur itu ada siksaan, ya, firman Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun laknatullah alaih. Tentang Fir'aun laknatullah alaihi. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Nah, ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang Fir'aun laknatullah alaih yang disiksa di dalam kuburnya, yaitu api membakar Fir'aun ghuduwan wa asyiya, pagi dan petang. Pagi dan petang. Wa yauma yaqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya hari kiamat, Allah Azza wa Jalla perintahkan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun ke dalam neraka, masukkanlah Fir'aun, ya, asyaddal adzab, untuk mendapatkan siksaan yang lebih pedih, yang lebih dahsyat. Nah, kemudian Allah Jalla fi'ula menceritakan atau mengabarkan kepada kita tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain. Sanu'adzibuhum marratain. Kami siksa mereka 2 kali, ya. Thumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang lebih berat. Kepada siksaan yang lebih berat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-'adzab al-awwal fid dunya. Siksaan yang pertama didapatkan oleh orang-orang munafik ini di dunia. Watsani 'adzabun fil qabri. Yang kedua, siksaan yang didapatkan oleh orang-orang munafik fil qabri, di dalam kuburnya. Thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim fin nar. Kemudian mereka dikembalikan kepada siksaan yang lebih berat, di mana? Yaitu di neraka. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya di dalam kubur itu ada siksaan. Di dalam kubur itu ada
ada siksaan. Maka jangan seseorang mengira begitu dia meninggal sudah selesai taabnya, ya, selesai urusannya. Akan tetapi begitu seorang meninggal, maka dia telah masuk kepada qiyamah as-sughra, ya, yakni man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal maka telah terjadi kiamat padanya. Siapa yang meninggal sudah selesai kesempatan untuknya beramal di dunia, tinggal dia memetik hasil amal saleh yang dia lakukan selama di dunia, atau dia akan mendapatkan akibat hukuman dari dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Wa nas'alullah as-salamah. Wa nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya di dalam kubur ada siksaan, di dalam kubur ada nikmat, ya. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innahuma, ya, ketika beliau melewati dua kuburan. Ketika beliau melewati dua kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa hadha min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara mukjizat Nabi kita yang mulia. Allah mengabarkan kepada beliau sampai beliau mengetahui keadaan penghuni kubur yang beliau lewati. Karenanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini penghuni dua kubur ini sekarang sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa dengan suatu perkara yang besar menurut kita. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Salah seorang dari penghuni kubur yang sedang disiksa ini, dia tidak yastatir minal baul. Dia tidak bersuci dari setelah dia buang air kecil. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang dari pemilik kubur ini yang sedang disiksa, dia sedang disiksa karena dia suka mengadu domba. Dari sini kita mengetahui bahwasanya siksaan kubur itu hakun, benar adanya, wajib kita imani. Karena ini, hadis ini termasuk mutawatir, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, jadi di antara yang menyebabkan seorang disiksa di dalam kuburnya, pertama, sesuai dengan hadis ini, dia tidak bersuci setelah dia buang air kecil. Nah, karena seseorang apabila dia tidak bersuci setelah dia buang air kecil, maka bagaimana akan sah solatnya? Apabila dia akan solat pakaiannya kotor, pakaiannya najis, ya, tidak diterima solatnya. Nah, yang kedua di antara yang menyebabkan seorang disiksa di dalam kuburnya, fakana yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba, sehingga seorang bermusuhan satu dengan yang lain, sehingga terjadi pembunuhan, ya. Ini sebabnya an-namimah, dan ini termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Nah, dan yang menunjukkan tentang benarnya atau adanya siksaan kubur, Nabi kita yang mulia sallam berlindung kepada Allah min adabil qabri. Kalau saja Nabi kita yang mulia sallam berlindung dari siksaan kubur, lalu bagaimana dengan kita? Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Nah, dan al-qabr awwalu manzilah min manazil akhirah.
kuburan itu adalah tempat persinggahan menuju hari akhirat. Tempat persinggahan pertama menuju akhirat, yakni setelahnya manusia akan menuju ke surga atau ke neraka. Karenanya di antara hadis Nabi kita yang Muhammad sallam dari sahabat yang mulia ketika dia mengingat tentang kematian, tentang kubur, yaitu Utsman bin Affan, beliau menangis. Beliau ditanya, kenapa engkau menangis ketika mengingat kuburan, dan engkau tidak menangis ketika mengingat surga dan neraka? Lalu beliau menjawab, sami'tu Rasulullah sallam yaqul al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama, yakni jembatan menuju akhirat. Fa innajal abdu minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila seorang hamba selamat di dalam kuburnya, maka apa setelahnya akan lebih mudah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nah, maka jelas bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya siksaan kubur itu benar adanya, hak. Nah, maka selanjutnya apa amalan yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur? Nah, yang pertama di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur, al-ikthar min dzikri hadimil ladzat. Al-ikthar min dzikri hadimi al-ladzat, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak mewasiatkan kepada para sahabat untuk banyak mengingat kematian. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallam akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Perbanyaklah kalian mengingat yang melenyapkan kelezatan, yaitu kematian. Seseorang apabila dia ingat mati, maka dia akan bersemangat. Dia akan bersemangat untuk beribadah. Dia akan mengingat dosa-dosanya yang begitu banyak, lalu dia akan segera beristighfar. Karenanya orang yang banyak mengingat kematian, paling tidak ketika dia banyak mengingat kematian, dia akan terhenti langsung melakukan dosa apabila dia sedang melakukan dosa, apabila dia sedang melakukan kemaksiatan. Apabila dia mengingat kematian, mati yang dia tidak mengetahui, bisa jadi malaikatul maut mencabut nyawanya seketika dan dia tidak mengetahui kapan waktunya, maka dengan ini seseorang akan cepat bertaubat dan cepat untuk melakukan amal saleh. Ini faedah seseorang apabila dia banyak mengingat kematian. Nah, kemudian apabila seseorang banyak mengingat kematian, maka akan timbul pada dirinya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan takut, bagaimana keadaan saya nanti di dalam kuburan, bagaimana nanti saya akan ditanya oleh dua malaikat, apakah saya mampu menjawab fitnah di dalam kubur ini. Dan seseorang apabila dia senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengan dia mengingat kematian dan bagaimana nanti keadaannya di dalam kubur, sedangkan dia banyak melakukan dosa dan sangat sedikit amal kebaikannya,
dengan ini dia akan segera bertaubat dan dia akan segera untuk kembali semangat untuk melakukan amal saleh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu sebab yang pertama yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur, hendaklah kita banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat yang melenyapkan kenikmatan, yaitu kematian. Yang kedua, al-iman wal amalus saleh. Yang kedua yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur, al-iman wal amalus saleh. Beriman dan beramal saleh. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan jawaban yang kokoh, yaitu qaulu la ilaha illallah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat, ya, dan di akhirat, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan, ya, orang-orang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Azza wa Jalla melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Di antara min af'alillah azza wa jalla, apa yang dilakukan oleh Allah, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, yakni Allah akan mengokohkan orang-orang beriman yang beramal saleh dengan dia akan mampu menjawab pertanyaan, ya, dua malaikat yang akan bertanya kepadanya di dalam kubur. Yaqulu al-allamah as-Sa'di, al-Imam as-Sa'di mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yuthabbitu ibadahul mu'minin, ay alladzina qamu bima 'alaihim min imanil qalbi at-tam. Perhatikan di sini tafsir al-Imam as-Sa'di, beliau mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, akan mengokohkan hambanya yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Ay alladzina qamu bima 'alaihim min imanil qalbi at-tam, yaitu mereka yang senantiasa, ya, mendatangkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, min imanil qalbi at-tam, yaitu keimanan yang ada di dalam hatinya dengan sempurna, alladhi yastalzim a'malal jawarih wa yuthammiruha, yaitu yang mengharuskan dia untuk apa? Beramal dengan anggota tubuhnya, wa yuthammiruha, dan dia mengembangkan, membuahkan amalan, ya, dengan amalan anggota tubuhnya ini, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fayuthabbituhumullah fil hayatid dunya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan dia, ya, di kehidupan dunianya, inda wurudis syubhat bil hidayah ilal yaqin. Ketika ada subhat yang datang berseliweran dari kiri dan kanan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dia akan selamat dari subhat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dia akan apa? Selamat dari subhat. Sebagaimana sekarang subhat ini telah banyak, ya, terkena oleh tipuan setan, ya, para penuntut ilmu, sehingga sampai mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini apa? Ini mereka telah rusak karena penyakit subhat. Sampai mereka mengingkari Allah di atas, mereka mengingkari Allah di atas arsy, ya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, ini penyakit syubhat. Maka orang-orang yang beriman, ya, dan beramal saleh, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari syubhat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di. Maka Allah akan mengokohkan dia ketika datang subhat dengan bil hidayah ilal yakin, dengan hidayah, dengan petunjuk, dia dengan keyakinan. Wa inda urudis syubha wa inda urudis syahawat, dan ketika datang syahwat-syahwat,
yang berseliuran datang kepadanya, ya. Apabila datang syahwat yang disodorkan kepadanya, apa yang terjadi pada orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh? Maka dia akan mendahulukan ma yuhibbuhullah ala hawan nafsi wa muradatiha. Dia akan senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi yang kedua yang menyelamatkan seseorang, ya, dari siksaan kubur, al-iman wal amal salih. Beriman, ya, dan beramal saleh. Nah, wa yudhillullahu zalimin, dan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan orang-orang zalim, yaitu mereka tersesatkan anis shawab fid dunya wal akhirah. Mereka akan tidak berada di atas jalan yang lurus, ya, mereka tidak akan menemukan kebenaran pada agamanya, ya. Wa ma zalamahumullah walakinnahum zalamu anfusahum. Mereka tidak dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka. Di antara bentuk seseorang menzalimi dirinya apa? Tatabbu as-subhat. Ya, mencari-cari ayat subhat, mencari-cari ayat subhat sehingga dia terkena penyakit subhat. Dan apa yang terjadi? Orang apabila dia sudah terkena penyakit subhat, dia sampai beranjak kepada mengingkari adanya Allah, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini penyakit subhat yang dengannya dicela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adanya siksaan kubur, dan yang menyelamatkan kita yang kedua dari siksaan kubur adalah al-iman wal amalus saleh. Beriman dan amal saleh. Kemudian penyebab yang ketiga yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur al-istiqamah. Al-istiqamah ala amrillahi azza wa jalla. Al-istiqamah ala taqwa. Istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Ini yang menyebabkan kita selamat dari siksaan kubur. Nah, ini sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, lalu dia istiqamah di atas pernyataan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun kepadanya malaikat mengatakan kepadanya ketika dia akan mati, ya, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Nah, jadi istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, afwan al-ikhwah, tolong dimatikan mic-nya. Ya, al-ikhwah yang masuk di Zoom tolong dimatikan mic-nya. Baik. Kemudian yang keempat yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur adalah bertakwa, ya, dengan jalan takwa, ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami menyelamatkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Maka takwa ini akan menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Nah, kemudian yang kelima yang menyelamatkan kita dari siksaan kubur, ar-ribat fi sabilillah. Ar-ribatu fi sabilillah. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi yang mulia, kullu mayyitin yukhtamu ala amalih. Mayit itu akan
diakhirkan amalnya akan diakhirkan hidupnya sesuai dengan amalannya. Illal ladzina mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang-orang yang menjaga di jalan Allah, fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'man min fitnatil qabri, sesungguhnya dia akan aman dari siksaan kubur. Naam, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawab azan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.